stres aku. Tergantung orangnya juga ya Pak. Nah itu berarti memang sampean wis SMP wis bisa ya, bisa sama orang tua. Iya. Karena wis apa ya, perjalananmu ini sudah terlampau jauh loh untuk anak umuran berapa sekarang berarti? 16. 16. Untuk anak 16 tahun wis melanglang buana Indonesia loh. Disiarkan langsung dari studio animasi SMK Subhanur Waton Secang. Inilah podcast BK Tul. BK Mantul. Vitamin C dapat diminum kapan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo bro, masuk dong. Pak, mohon maaf sebelumnya ada waktu untuk konseling. Oh bisa. Oh iya. Oke. Mau minum nggak? Kamu mau minum nggak? Bisa tuh Pak. Oke, itu buat sendiri ya. Oh iya. Ini tadi saya dibuatin Pak Soleh, Pak. Oh gitu. Buat sendiri ya, toh? Siap. Itu airnya di dispenser. Kalau mau pakai es batu di kulkas itu, toh? Iya Pak. Ini mau yang hangat yo, angkringan, jahe susu. Udah toh? Iya Pak udah. Nah, dipakai toh setnya. Sayyid Ridho Ja'far Al Idrus, Ya, santri angkatan Fajaru ya. Angkatan Fajaru jurusan Animasi SMK Subhanur Waton Secang. Pertama tuh. Iya Pak. Pertama kali ini podcast Bekatul ada santri. Biasanya guru-guru sekarang sudah mulai merambah ke ranah santri. Berarti ini saya perdana Pak di sini. Perdana santri. Mantap berarti. Luar biasa tuh. Ridho rumahnya mana tuh? Rumah saya di Palembang Pak. Palembang, aslinya sana. Aslinya sana. Dua orang tua asli situ, bukan dari perantauan Jawa. Soalnya kan di Palembang, Jambi, Lampung kan banyak ya di situ Banyak perantauan perantauan. orang Jawa. Tapi kalau saya orang asli situ. Oh. Cuma malah besarnya di Jawa. Tapi nek di daerah sana secara gengsi lebih tinggi yang asli sana apa yang perantauan tuh? Oh, kalau di situ kami fair-fair saja sih Pak. Kalau dibilang gengsi mungkin pasti tetap ada gesekan ya antara Iya, satu iya. sama lain. Cuman di situ kami berusaha untuk seminimalisir mungkin antara orang-orang asli situ sama yang perantauan. Soalnya di situ juga banyak orang-orang Cina Pak. Mengingat orang Palembang, Cina Palembang itu kan sudah banyak yang terkenal juga Pak. Joe Taslim, itu dia orang Cina Palembang. Ke Palembang ini? Cina Palembang. Uang tuh kalau ngomong tuh Cina Palembang. Nah, Cina itu. Palembang. Itu titelnya dia tuh Pak. Ada lagi David Gadgetin. David Gadgetin tuh orang Cina Palembang pulau. Dia tuh Cina cuman Cina yang dari Palembang. Oh, nek Joe Taslim aktor ya sekarang ya. Aktor. Filmnya tuh yang mendunia tuh kan The Raid. Nah, itu yang bikin dia terkenal kan dari situ juga. Kira-kira Ridho besok tetap bisa sebesar itu ya. Wah, Di Pak. bidang yang lain. Iya, Pak. Di animasi mungkin. Jelas. Mantap. Amin. Oke. Berarti dulu kecil di Palembang, lahir di Palembang. Lahir di Palembang. Mulai terus akhirnya Sampai dari lahir di Palembang tuh cuman sampai TKA aja. Dari lahir jadi kasarnya cuman sekitar 5 tahunan lah di situ. 5 tahun. sampai umur 5 tahun. Gitu. Terus setelah itu Pindah ke Semarang. Saya di situ pindah ke Semarang Pak, ikut orang tua lagi. Jadi saya sempat di Semarang. Saya di Semarang dari TKB sampai SD kelas 1 semester 1 di Tinjomoyo. itu oh memang orang tua pindah-pindah. Pindah-pindah Pak. Oh, itu berarti orang tua kerjanya apa tuh? Tuntutan pekerjaan juga Pak. Soalnya orang tua saya itu kalau ibu saya pekerjaannya psikolog di Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, psikolog Klinis. bapak. Kalau bapak saya dosen di Universitas Bina Dharma Palembang. Oh, berarti bapak juga ikut ke Semarang, pindah ke Semarang. Iya Pak. Oh, sampai akhirnya terus Saya pindah lagi. Jadi saya macam-macam lah Pak. Berbagai tempat udah saya caplok. Nah jadi saya dari situ pindah cuman setahunan. Saya dari SD kelas 1 sampai kelas 1 semester 2 sampai lulus itu di Jogja. Saya di Jogja, makanya saya bisa ngomong Jawa fase kayak gini. Saya pernah hidup di Jogja. di Jogja juga sampai lulus SD. Iya, sampai lulus SD dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 6 lulus itu. Oh,
Nah, terus SMP masuk ke SW. Iya. Oh, apa belum? Di situ saya hampir masuk. Aslinya mau masuk, aslinya mau masuk di situ, cuman nggak jadi. Saya dulu aslinya mau masuk di yang di Tegalrejo, terus saya nggak jadi, saya nyalaf dulu setahun. Kenapa? Kenapa itu nggak jadi masuk ke SW? Kenapa? Karena takdir. Ya, jadi orang tua saya juga yang nyuruh saya, udah kamu belajar agama aja dulu setahun. Jadi saya sempat nyalaf setahun. Oh, habis itu baru. Nah, situ saya nggak langsung masuk SMP itu, enggak. Lulus itu saya nyalaf cuman baru dapat setahun, pindah lagi. Saya di situ pindah ke Natuna. Wow. Di Kepulauan Riau. Pindah ke Natuna itu masih nyalaf lagi apa langsung SMP? Di situ saya langsung masuk daftar MTS negeri, Pak, di situ. Di Natuna itu. Iya. Sampai lulus juga? Enggak sampai lulus. Saya di situ karena tuntutan lingkungan kondisi sosial juga di situ masih kurang banget, apalagi untuk pendidikannya ya, karena di situ memang masih desa ya, Pak. Jadi saya pindah lagi. Saya pindah ke Jakarta. Nah, mulai dari sini saya udah mulai hidup jauh dari orang tua. Oh, berarti itu pindah ke Jakarta untuk pertama kali pindah tapi nggak sama orang tua? Iya, saya di situ ikut Pak D saya. Ikut Pak D. Pak D dari Ibu. Oh. Dia masnya ibu saya di Jakarta. Situ sekolah. Sekolah. MTS itu ya. MTS itu di Pondokan, namanya Ponpes Alitkon Jakarta Barat. Oh, iya, iya. Di Cengkareng. Berkesan banget ya mondok di sana. Iya, jelas Pak. Ada pengalaman hidup di Jakarta, apa yang enggak sih buat Jakarta gitu. Ya, tapi ya di Jakarta itu kan gemerlapnya dunia ya. Iya. Kalau di Indonesia ya gemerlapnya dunia. Tapi kan sampean tetap di sana mondok, jadi tetap Iya. insya Allah terkontrol ya. Iya. SMP sampai lulus itu tuh. Iya, sampai lulus Pak, sampai di mana corona menyerang itu saya masih di situ dan akhirnya Berarti tahun 18 akhir. 18 belum corona loh, belum ya? Maksudnya pindah ke situ itu 2018 akhir. Nah, corona kan 2020 awal. Itu masih SMP. Iya, masih MTS di situ. MTS di situ. Terus lulus tahun 2021. 21. Iya. Nah, itu dari SMP langsung masuk SW juga, langsung Iya, masuk SW. langsung daftar di sini. Langsung SMK Seca. Awalnya enggak, Pak. Awalnya mana daftarnya apa? Saya dulu niatnya mau daftar SMA jurusan IPS, tapi pada saat itu kan saya itu awalnya Januari sudah mengecek ya, Pak. Saya Januari awal sudah ngecek di website API. Cuman kok belum dibuka, ternyata nanti agak ketengahan lah. Nanti itu sekitar pertengahan bulan Januari. Nah, terus pas saya cek lagi itu kebetulan itu sudah ditutup. Yang SMA itu sudah ditutup dan ngenesnya itu tutupnya baru 3 hari yang lalu. Nah, jadi saya wah, ini gila. Terus saya nggak ambil pusing, lihat aja Subhanallah mana nih yang masih ada dibuka sekolahnya. Terus pas saya tanya-tanya sama pengurusnya, cuman yang di SMK yang Unit Secang bukan Tegalrejo. Jadi saya langsung lihat jurusan-jurusannya yang ada APHP, animasi PBS, saya langsung yakin milih animasi. Wih, langsung milih animasi langsung mantep ya? Iya, langsung sudah tahu gambaran ya, wah animasi ini di situ saya dari awalnya kartun, dari film. Awalnya mungkin saya hanya tahu animasi itu hanya sebatas ya film kartun, seperti Cars, SpongeBob atau Upin Ipin yang seperti macam-macamnya sama teman-temannya itu. Kupinang kau dengan karisma. Ya, Mataku karisma. Kupinang kau dengan. Dari situ akhirnya tertarik sama animasi. Terus setelah masuk sini animasi, saya juga kaget ternyata sangat luar biasa, Pak, animasi di sini. Beda sama gambarannya apa sesuai? Awalnya jelas beda ya, Pak, bertabrakan banget. Tapi setelah saya mendalami lebih lagi, belajar lebih banyak tentang animasi di sini, saya merasa yakin mantap, berarti oh ya udah ini berarti pilihan tepat buat saya. Karena perjalananmu ini sudah terlampau jauh loh untuk anak umuran berapa sekarang berarti? 16. Untuk anak 16 tahun wis melanglang buana Indonesia loh. Melebihi aku mungkin merantau ning Klaten nangis ya. Enggak apa-apa, masih masa pendewasaan gitu, Pak. Cuma saya dulu kan pernah saya lulus SMA 2008. Nganggur berapa tahun terus akhirnya kerja di Klaten ini belum kerja loh. Cuma trainingnya kan di kantor pusat di Klaten. Enggak di BLK, Pak. Belum dulu. Sini belum ada zaman itu. Nah, aku training di Klaten. Lihat anak kecil nangis ya. Padahal baru malam kedua. Oh, baru awal-awal banget loh itu padahal, Pak.
baru malam kedua nangis aku. Ditanya sama temenku izin lah, ditanya sama temenku, ngapa kok nangis? Ya kangen ibu. Padahal dua malam dan itu di Klaten cuma seminggu loh. Setelah itu kan penempatan di Sleman ya orang agak banget nangis loh. Nek bisa dibayangkan nek posisiku sepertimu mungkin wis stres aku. Tergantung orangnya juga ya Pak. Nah itu berarti memang sampean wis SMP wis bisa ya, bisa sama orang tua. Iya. Oh. Dari background juga kan keluarga saya memang perantauan semua. Pak D saya yang saya ikut di Jakarta itu di juga Jakarta itu merantau ya? itu lulus SD aja udah ya dari SD kan di Palembang tuh. Jadi dari kecil-kecil SMP itu kan udah langsung di Jakarta aja. Udah ikut kerja sama orang Cina, ikut sama siapa aja yang bisa dia dapat kerjaan. Sampai akhirnya gede jadi pengusaha sukses kayak gitu, dapat istri orang situ juga. Orang Jakarta asli, masih orang Betawi, bukan yang perantauan dari mana aja lagi. Oh itu Pak Demu terus sekarang jadi usaha apa tuh itu? Iya. Pak D. Minyak Maksudnya minyak goreng. minyak mentah gitu Pak. Oh Iya, minyak priok. Ya dia jadi ntar kan memang domisilinya kan di Jakarta sekarang. Cuman masih pulang pergi Palembang. Tambangnya di Palembang. Oh minyak ini maksudnya kayak Pertamina itu. Tahu minyak goreng apa minyak kutus-kutus. Banyak loh Pak reseller minyak kutus-kutus itu Pak. Banyak. Iya, banyak banget. Nek Rinda sendiri untuk gambaran ke depan setelah sekarang ning animasi di sini wis sudah tahu lah walaupun masih kelas 1 wis rada sidik-sidik tahu toh. Iya, jelas Pak. Dan sudah mulai apa ya mengenal potensimu ning apa Mas nek di animasi kira-kira. Kalau saya itu yakin saya di animasi saya bisa menjadi dubber pengisi suara. Saya yakin di situ. Saya juga bisa yakin menjadi seorang pembuat storyboard, naskah script writer. Saya juga yakin bisa di situ. Cuman kalau ya namanya masih pemula juga ya Pak, apalagi pengingat di pesantren ini kan waktu antara sekolah sama ngaji kan dibagi dua-duanya, jadi nggak bisa sepenuhnya full kayak di luar. Kalau di luar kan kami sekolah dari pagi sampai sore bahkan malam itu kan di luar ya kan. Di sini pesantren pondok sesuai dengan peraturan yang berlaku di sini kami sekolah dari pagi sampai siang, dari siang sampai malamnya itu ngaji. Walaupun tapi tetap nanti akan tetap ditekuni ya. Iya jelas banget lah Pak, udah masuk belajar di sini jangan sampai nggak ada hasil keluarnya. Tapi ya tadi kan tadi di belakang juga Rita sempat cerita ragu ya waktu masuk dengan animasi aku kira iso gambar. Iya di situ memang salah satu masih halangan terbesar saya Pak perihal gambar. Tapi di sini seperti yang dikatakan Pak Arif Wahyu itu bukan sebuah masalah karena animasi itu merupakan keterampilan yang terus diasah sampai menjadi bakat yang luar biasa. Amin. Banyak bahkan orang-orang besar sama tahu stand up komedian nggak? Iya banyak loh stand up komedian. Mereka awalnya bukan untuk basic memang dari lahir untuk duwe keahlian melawak enggak loh. Bahkan banyak kok sing koyo Babe Cabita itu malah justru dulu pemalu loh. Pemalu backgroundnya b-boy ya. Iya. Apa b-boy ini senengnya apa sih? Senam santai apa tuh? Hip-hop itu loh. Iya, dance. Dan dia pemalu. Tapi ternyata ya sekarang besar kok namanya di stand up comedy. Itu artinya segala sesuatu itu rajuk kudu sing meni bakat dari lahir itu ada kok. Banyak kok keterampilan sing diasah, bahkan ngasah ora kecilik, setelah wis rada gede baru diasah sampai akhirnya bisa jadi orang besar dari situ bisa. Iya. Wis menemukan ya, berarti sudah menemukan potensi ini animasi apa gitu. Sudah paham lah. Oke. Kedepannya rencana kedepannya mau seperti apa tuh? Misalnya saya lulus dari sini bisa bertahan survive hidup dari animasi. Saya niatnya awal kalau keluar dari sini tentunya mau ngelanjutin di kuliah entah jurusan animasi atau di kafe desain komunikasi visual kan ada di ISI, ada di Amikom, tapi juga masih lihat kedepannya lagi ntar mau bagaimana gitu. Soalnya saya juga banyak yang dari saudara saya beberapa masih ada yang lihat saya disuruh jadi TNI atau polisi gitu. Tapi iya sih, posturmu gede dhuwur ya, kayak aku. Kemarin kan juga ada anak SMK beberapa yang dipilih sama Pak Arif itu sama Pak
Agung buat dipilih ikut acara sosialisasi TNI. Oh yang Garjo itu kamu itu ikut? Iya, dipilih mau masuk TNI jalur santri gimana, prosedurnya gimana itu di Garjo kemarin. Terus dijelasin ternyata ya lumayan juga apa mau nanti dari situ, tapi tetap mau ngeliat dulu lah, mau fokus belajar dulu selama ke depan ini. Oke. Kan nek di apa TNI atau polisi kan juga ada penjurusan ya. Iya. Misalnya TNI juga ada sing jalur perang, ada sing sopir, ada sing kesehatan. Bisa kok nanti mungkin sampai ning TNI jadi desain grafis. Oh iya bisa. Ntar Ngedesain TNI bisa. ngedesain senjatanya ini gimana, ini bentukannya bagus gimana gitu kan banyak. Bisa. Atau kayak ucapan Dirgahayu Polri, Dirgahayu Oh TNI. iya bisa. Bisa. Oh Ridho, sekarang di sini kelas 1 toh, masih kelas 1 ya? Iya masih kelas 1 Pak. Itu di bajunya kan ada apa ini? Oh ini PIN Pak. Pin, Makesta. Terus satunya STC. Scott Training Center. Sampean berarti calon nih, calon pengurus nih pakai STC. Iya, ini kan kami masih dalam kegiatan ya Pak, kegiatan Makesta belum penutupan, tapi dalam kurun waktu dekat ini insya Allah bakal ada penutupan. Nah ini jadi di sini kami sebagai langkah awal pelatihan dan pendidikan kami untuk menjadi seorang IPNU. Kalau yang Makesta mau jadi IPNU, kalau yang SDC berhubung kita SMK ya Pak di sini jadi DAK. Tak ada tambahan K belakangnya kejuruan. Kalau SMA DAK Dewan Ambalan Kejuruan. Oke, berarti sampean mendaftar 2 organisasi elit yang ada di sini. Iya jelas. Mantap sekali. Semoga jadi nek sing pakai itu masih dipantau dalam pengawasan. Iya masih Pak. Jadi kami juga dipantau kelakuannya, tingkah laku, tindak tanduknya masih dilihat. Entah sama guru pengawas. Keterima atau enggaknya tergantung dari pengawasan tadi ya. Iya. Pengawasan, usaha, kemampuan itu kan berbeda jauh ya Pak. Ngapa Mas? Kenapa Mas? Sampean kok sing menginspirasi sampean aku pengen melu organisasi IPNU sama DAK. Iya. Kenapa Mas? Itu jelas banget kan biar tujuan saya ikut ini kan jelas biar nanti saya niatnya ya pengennya pasti keterima ya Pak. Nah dari keterima itu kan saya nanti udah jadi IPNU kan pasti nanti berkiprah buat pondok. Saya berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing yang dimana itu insya Allah bisa mengambil berkah banyak-banyaknya dari kiai lah Pak. Nah, dari kami kerja ini kan hitungannya sama aja mengabdi ya Pak. Nah dari situ kan bisa aja suatu saat kapan berkah yang selama kita ya abdikan ini kerasanya kan di luar. Kalau berkah itu kan kerasa di luar mondok ya Pak. Enggak mungkin lagi mondok kerasa berkah itu enggak. Jadi pas entah keluar itu nanti ada apa keajaiban atau apa itu kan bisa saja bermula dari sini Pak. Jadi niatnya memang buat mengabdi sama pondok. Kalau IPNU kan lingkupnya di pondok sama sekolah. Kalau DAK pramuka yang jadi pasukan pramuka itu lingkupnya di sekolah. Oke. Dan sangat bermanfaat nek dari saya sing merasakan dan melihat teman-teman saya sing dulu waktu sekolah atau waktu masih kuliah aktif di organisasi ketok banget Mas. Yeah. Besok ketika di masyarakat biasanya jadi wong kanggo. Biasa jadi orang yang dipakai dan bermanfaat untuk orang banyak. Ketika di sekolahan bermanfaat besok nek jadi apa ya? Kena titenan gitu. Iya, benar. Bahkan nek Pak Karno dulu pernah mengibaratkannya kalau Pak Karno, saya lebih suka sama anak muda perokok yang suka minum kopi, nongkrong tapi di situ mereka membahas tentang kemajuan bangsa ini. Daripada seorang pemuda kutu buku yang kerjaannya belajar terus tapi tidak bisa bermanfaat dengan ilmunya. Iya, benar sekali Pak. Makanya saya juga seneng ketika melihat anak-anak yang aktif di organisasi bermanfaat untuk pondok, untuk sekolahan. Kalau tidak di masyarakat juga dia akan menjadi orang yang bermanfaat juga. Ya, kelihatan ya. Kelihatan. Bakat berorganisasi itu kan juga dirasa lewat berorganisasi ya Pak. Nah tentunya dari situ kan bisa ditarik kesimpulan bahwa ya nggak semua orang memang bisa nyicip organisasi ya Pak. Nah tapi beruntungnya kalau kita bisa nyicip organisasi ini yaitu manfaatnya pasti di luar. Di luar di dalam sini juga. Tapi banyak yang menganggap nek melu organisasi ini uangku pelajaranku keteteran dan lain sebagainya. Kalau Ridho sendiri merasa setuju nggak dengan statement itu? Nek melu organisasi pelajaran ini gue keteteran.
Ya, saya ada setuju ada enggaknya juga Pak. Setujunya saya memang Ketegaran juga. iya, pasti kita perlu membagi waktu ya Pak. Yang ini buat sekolah, yang ini buat ngurus organisasi kita. Masih ada orang tua yang harus dibanggakan, tapi masih juga ada organisasi yang harus diperjuangkan. Jadi nanti harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi saya juga setuju dari situ. Nah, itu kan tergantung kita bisa memanajemennya apa enggak. Nah, kalau nggak setujunya ya tergantung orangnya juga, kuat apa enggaknya itu menanggung beban keduanya itu antara belajar sama berorganisasinya itu. Tapi itu semua bukan menjadi sebuah pantangan Pak, karena dari lelahnya kita berorganisasi itu pasti menjadi lelah. Amin. Amin. Oke. Berarti nggak terlalu ya mengganggu ya. Mek pelajaran berarti tetap mengikuti. Iya, jelas harus ya Pak. Di sini kita Yang paling disukai apa tuh? Pelajaran paling disukai? Pelajaran yang paling saya sukai ya pelajaran umum ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang seperti Nah, itu. jurusan Saya juga suka Pak, dasar-dasar animasi, terus juga ada simulasi digital kan ini. Bagus, jadi apalagi teknologi kan berkembang setiap detik, jadi kita kan dituntut untuk mengikuti perubahan zaman. Nah, jadi berarti pelajaran yang paling disuka dasar animasi. tak kira bukan. Aku wis pede arep muni BK. Dasar animasi juga. Iya. Nek yang Pak rasa sih. Enggak ada ya tentunya ya. Oh iya, mungkin ada. Enggak ada dong. Guru semuanya kalau guru-guru di sini menurutmu gitu. Aman-aman Asik-asik. Pak, asik-asik. Iya. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah luar, guru sini nom-nom. Oh iya Pak, guru SMK penak banget ya nom-nom koyo ngono anyar-anyar. Bener itu Pak, udah fakta kan, udah terbukti banyak sekali kan. Coba kalau kita nilik ke ya, mungkin mereka rata-rata udah 30, 25 naik atau bahkan 40 kan Pak. Jadi ya tapi itu semua kadang ada benernya sih antara guru yang tapi jangan diteruskan ya. iya. Oke. Belum pernah nek pelajaran berarti banyak sing disuka. Pernah ikut lomba-lomba olimpiade atau apa? Ya, saya pernah Pak. Dulu pas masih SMK belum ya? SMK ini mentok baru tingkat sekolah ini bulan bahasa kemarin. Bulan bahasa juara. Kelas saya Fajar 3 dapat 3 juara Pak. Apa ini yang paling membuat saya berkesan. Yang pertama juara satu Sing of English. Apa ini? Sing of English. Menyanyi Inggris. Menyanyi bahasa Inggris. Di situ kan terdiri dari 3 orang. Saya sama teman saya. Saya sebagai vokalis, satunya gitaris, satunya kendang. Nah, di situ lagu apa ini kendangnya ini bahasa Inggris? saya nyanyi Bad Liar Pak dari Imagine Dragon. Nah, Bad Liar. ya itu benar sekali Pak. Oh ini Mas Agus Mulyadi sudah dikendangi gitu. Oke, itu terus apa lagi? Saya itu yang pertama, yang kedua juara 1 geguritan. Guru bahasa Jawa. Iya, puisi tapi memakai bahasa Jawa. Nah, yang ketiga itu juara 2 kreasi lagu Arab. Oh, itu ya di SMK ini. Iya, itu kan kalau yang kreasi lagu Arab ini pakai piano ya, ada piano, ada gitarnya. Sama aja sih pakai sing of English. Cuman personil dari kelas saya kemarin hanya 3. Soalnya mampu hanya 3 ini. Kalau yang di luar-luar Di luar yang saya di maksudnya SMP, SD pernah lomba juga. Saya pernah ikut Pak. Dulu SD saya diikutin ICT Camp 2016. ICT Camp apa itu? Kemah Ilmiah Teknologi. Kemah Ilmiah Teknologi. Itu diselenggarain sama Balai Tekom, Balai Telekomunikasi DIY. Karena saya masih Oh, berarti provinsi, tingkat provinsi. di situ jadi seluruh SD itu kan ikut ya Pak. Nanti masih kontingen. Nah, perwakilan SD itu nanti kami disuruh buat PowerPoint. Untuk seukuran anak kelas 5 SD disuruh buat PowerPoint buat ngejelasin, ngedeskripsiin. Nanti dikasih link yang itu menuju ke sebuah ada video-video yang tertera. Di situ kami nanti disuruh ngasih gambaran singkatnya tentang video itu apa. Nah, itu SD. Iya. Terus juara. Hampir Pak. Hampir. Iya, ya walaupun juara memang ada 1 ya Pak. Cuman di situ saya hampir menjadi juara Pak.
Situ Oh, saya peringkat posisinya berapa? juara. Di situ saya kan saya memang nggak masuk 3 besar ya Pak. Oh. Nah, tapi saya itu tanya sama pembimbingnya. Itu pembimbingnya pengampunya saya tanya berapa nilai saya soalnya biar bisa jadi acuan saya buat lebih semangat lagi dalam belajar dan lain sebagainya itu. Nah, terus saya tanya, "Pak, niki nilai kalau pinten nggih selama lomba niki?" Seterusnya itu. Nah, terus saya tanya itu dijawab, pas dicek ternyata nilai saya 80. Nah, yang 80 yang juara 3 itu 85. Jadi di situ saya wah, Hampir iya, juara hampir 3. banget ya Pak di situ. Oh. Di situ Itu ICT SD ya? Dan Pernah ikut lomba apa lagi sih? terus Pospenas, Pesta Olahraga Seni Pesantren Nasional. Nasional. Iya. Itu waktu di Jogja juga. Itu di pondok saya yang kemarin. Yang SMP. Iya, yang di Jakarta. Di situ saya perwakilan pondok saya pidato bahasa Inggris. Kejadian lama itu juga terulang juga, Pak. Saya nggak masuk juara 3 besar nih, Pak. Hampir 3. Saya tanya lagi sama pembimbingnya sengaja. Terus pas dijawab itu ditanya, terus dicek nilainya, oh ternyata saya nilainya 75, yang juara 3 78. Kurang tuh ya. 3 ya. Oke. Itu juara 3-nya orang mana? Banten. Ya orang pondok situ kan diambil dari tingkat dulu Pak, daerah Oh, dulu. dari pondok ya. Pondok-pondok dari kecamatan Mungkin ini. dukun di daerahnya lebih ampuh dari dukun Palembang. Oh iya itu. Dari pondok. Itu terus ada lagi lomba yang pernah diikuti Dulu saya juga pernah MTQ di pondok juga waktu SMP. pas SD Pak. Oh SD. Perwakilan SD itu CCA, Cerdas Cermat Agama. Nah di situ saya masuk babak kedua, yang dimana itu saya kalah pas di debat Lisa. Pas ada soal lemparan, ada kelompok lain yang bisa mendapat soal itu tersebut. Saya Berarti sampai SMP ya mondok ya. iya, SMP nggak pakai HP dulu waktu. Nggak boleh ya pondok ya. Nah SD SD saya belum terlalu aktif memegang HP. berarti sampai bukan termasuk sing kaget banget ya ketika di sini ada aturan nggak boleh bawa HP. Oh iya, udah lumrah lah di pondokan Pak. Nah tadi waktu ditanya yang paling dikangeni kok HP. Ya berhubung karena di sini itu informasi sama dunia luarnya itu kan kurang banyak ya Pak. Soalnya kan karena corona mengingat kondisi masih pandemi jadi kan belum bebas. Kalau dulu di pondok kemarin kan ya masih main keluar kemana aja kan boleh, belum ada corona ya itu ya sebelum corona. Nek Jumat. Iya, Jumat boleh keluar. Nah, ini sekarang kan nggak bisa apa jadi masih kadang wah ya semene kan aku nang omah yo ngopo dolan HP ning kene aku lagi gue gini ya. Jadi kan situ saya ada perbedaannya lah. Tapi untuk secara umum ya wis ra kaget ya karena SD kan dulu juga belum pernah nggak terlalu tergantung sama HP loh. SMP ya wis mondok. Wis pernah mondok dan nggak boleh bawa HP sini jadi nggak terlalu kaget ya. Iya. Oke, siapa Ridho? Sampean ini kan pernah melalang banyak mana aja? Kota mana aja yang pernah kamu Yang pernah tinggali? saya cicipin ya Jelek, Palembang, tempat saya sendiri, Semarang, Jogja, Natuna, Jakarta. Natuna, Jakarta. Magelang sekarang. Magelang, iya, Magelang. Pirawi 7, 6. Oh 6 ya. 6 kota sudah kamu padahal. Wah dan ini kaum rebahan nih si Sombo Ecirnan gitu. Indonesia itu indah bro. Glundang-glundung di kasur toh. Ada beberapa pertanyaan ini tentang bahasa loh. Tolong nanti dijelaskan. Nek bahasa Natuna, aku mencintaimu apa tuh? Aku senang gak kau. Aku senang gitu kau. Aku senang dengan kau, dengan kamu. Aku senang sama kamu. Aku terasa lagu bro. Iya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Terus bahasa Jakarta, gue suka sama lu. Iya kan gue, lo, lu. Gue seneng sama lu. Sekarang ada lagi bestie. Iya. Bestie yang lain-lain itu. Terus, apa ya? Ini apa itu tebakannya sing angel-angel loh. Aku numpak sepur ngelewati rel. Bahasa Palembangnya apa tuh? Aku naik kereta lewat di pojok rel.
kayak Upin Ipin ya. Iya, beda cuma Melayu itu lah kan. Oh pantesan, Iya. pantesan kamu pengen jadi daber ya. Iya. Karena logatmu itu campur-campur dan jadi seluruh Nusantara ini ono ning dirimu ya berarti. Apa meneh ya? Atau mungkin Inggris ngomong. Oh bahasa Inggris bisa, bahasa Inggris ya. British sama Amerikan kan beda. Kalau misal Amerika, my name is Dr. Lily Hudson. Nah, kalau British kan bisa my name is Dr. Lily Hudson. Nah, itu kan udah beda ya Pak antara logat itu. Jadi kan di situ ada UK, US, ada Tapi sih beda logatnya tok ya. Iya. Ya kayak ning Jakarta kan ya beda loh. Saya mau pergi ini sing wong Jawa ning Jakarta nek sing British Jakarta ya lo Mixed ngomongnya. rada diseret-seret juga yang nganggo. Kalau gue sih lebih prefer gini ya, prefer lebih menjorok ke sini. Seret-seret. Nek sampean berarti lebih nyaman yang ikut sing British apa yang Amerika tetap. Amerika? Enggak, jangan pakai yang British. Enggak dikira narkoba. Oh iya. Ngomongnya diseret-seret. Dikira narkoba. Absolutely. Slang itu kan dulu pengguna narkoba nek ngomong seret-seret. Oke Dong, terima kasih Dong sudah mampir ke bimbingan konseling, sudah kita berngobrol-ngobrol mania. Lumayan menarik ya perbincangan kita yang sangat menarik karena pengalaman melanglang buana sudah jauh banget Dong. Iya lumayan lah Pak. Untuk ukuran 16 tahun, aku sing ben 19 tahun nangis sok ning Klaten. Oke, terima kasih toh. Ya, sudah mampir ke ruang Bekatul. Iya. Konseling mania. Jadi nanti silakan teman-temannya kalau mau konseling itu kok disuruh langsung datang ke sini. Bisa langsung PC. Bisa langsung PC atau DM Instagram saya ke sini. Bisa Instagramnya kemana? Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, jadi Instagram kami banget Instagramnya apa? Yang pertama ada animasi SW Secang, yang kedua PBS SW Secang, dan yang ketiga APHP SW Secang. Itu jangan lupa juga di share atau mungkin membagikan ke kerabat terdekat agar mengetahui, oh iki toh pondok SW Secang. Nah, jadi kan di situ bisa mengetahui lebih jauh seluk-beluknya di dalam tentang pondok ini. Info-info terupdate nanti akan kita taruh di sana, kita upload, dan jangan lupa untuk subscribe ini channel animasi SW Secang podcast Bekatul ini. Kali ini saya akan menutup karena bintang tamunya ini adalah spesial, sudah melanglang buana ke sana kemari di Nusantara yang indah ini. Saya akan menutupnya dengan bahasa Palembang. Iya, baca kan bukan Palembang. Saya menutupnya dengan bahasa Palembang ini. Palembang. Kemana bitoba kak pergi, kampung halaman tula tempat terbaik buat balik. Mantap ya. Artinya sejauh apapun kita pergi, kampung halaman adalah tempat ternyaman untuk kembali. Kemana baik, kemana aja, tubuk kak pergi, tubuk kak pergi. Aku salah. Tubuk kak pergi, kita ini pergi tempat terbaik untuk pergi. Kampung halaman kita itulah, kampung halaman kita itulah tempat terbaik buat balik gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.